Baik, kita langsung saja meminta tanggapan ke Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena. Selamat malam Bu Eka. Selamat malam Pak. Baik, Bu Eka, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Sugiharjo juga bahwa ada alasan tersendiri memang dari 10%, ada hitung-hitungan tersendiri. Nah, apa lagi masalahnya dari Organda? Kenapa menuntut 30% penyesuaian tarifnya? Ya, itu hitungannya mesti kita lihat bersama ya, dari mana hitungannya. Karena kan kita belum lihat Pak. Jadi kan sama-sama ada hitungannya ya, Organda ada hitungannya, dari Kementerian Perhubungan ada hitungannya, coba kita lihat begitu. Karena kami belum lihat juga Pak, begitu. Karena ini belum ada pertemuan ya, yang ada pertemuan baru dari Organda-Organda di daerah provinsi masing-masing bertemu para Pemda. Jadi dari Organda itu permasalahannya karena belum lihat datanya begitu Pak. Baik, dari Organda belum berusaha menemui dari pihak Kementerian Perhubungan atau Menteri Perhubungan. Iya. Ya, tadi kami sih berharap waktu acara Mukernas ada di Semarang kita bisa koordinasi mengenai hal ini ya. Tapi waktu itu kan belum sempat ada pertemuan ya. Ini juga Organda kan kemarin kan tanggal 16 sampai 18 kan ada musyawarah kerja nasional selama hampir 3 hari di Semarang. Ini kemarin baru berakhir pada tanggal 18 yaitu kemarin. Jadi ya tadinya kalau ada pengarahan dan ada konsep yang lebih definitif pada waktu Mukernas itu sebenarnya bisa kita koordinasikan secara lebih komprehensif begitu. Baik, dari hitung-hitungan Organda seperti apa sih? Tadi Pak Sugiharjo sudah menjelaskan hitung-hitungan. Soalnya putus-putus ya Mas ya. Halo Bu Eka? Jelas Bu Eka? Ya, sekarang baru jelas lagi nih. Tadi ada putus-putus. Ya. Sekarang baru lebih jelas. Boleh minta apa namanya penjelasan dari Organda kenapa 30%? Karena tadi saya sudah tanya kenapa 10% dari Pak Sugiharjo. Kenapa 30% Bu? Ya, sekarang pertama-tama ya, itu BBM itu kan memakan porsi hampir 50% dari operasional Organda, dari operasional transportasi darat. Itu saja hampir 50%. Dan kita juga mesti hitung biaya-biaya lainnya. Pasti dong kalau BBM naik, yang namanya spare part pasti naik. Tidak ada BBM subsidi naik, spare part tidak naik. Spare part itu juga alokasi dananya lebih dari 30% dari biaya operasional. 30% ya? Jadi diakumulasi semuanya. Plus lagi dong kalau BBM naik, nggak mungkin dong tidak ada biaya-biaya lain termasuk terhadap biaya terhadap karyawan. Juga ada pasti penyesuaian kan Pak? Tidak mungkin tidak ada penyesuaian terhadap hal-hal seperti itu. Jadi itu kan ada porsinya masing-masing itu Pak. Itu dihitung, diakumulasi, jumlahnya seperti itu begitu. Itu ada porsinya berapa spare part ya, berapa untuk kebutuhan lainnya. Tentu pasti saya jamin listrik pasti akan naik Pak. Tidak mungkin, tidak ada BBM subsidi naik saja, listrik sudah naik begitu kan. Tiap 6 bulan begitu. Baik, kita minta tanggapan dari Pak Sugiharjo. Bagaimana Pak Sugiharjo? Ya, yang disampaikan Bu Eka benar, karena selama ini kita sudah ngitung bersama-sama. Dan kalau tarif itu tidak lagi ada perbedaan pendapat karena formula sudah jelas. Dari formula itu kita akan hitung sehingga baik Organda, YLKI dalam pihak yang berseberangan, akademisi pun kita akan punya pendapat yang sama karena perhitungan. Dan bagaimana perhitungannya nanti saya pikir Bu Eka juga sudah menerima surat undangan dari Menteri Perhubungan untuk pertemuan dengan DPP Organda Kamis besok jam 15.30. Di situ saya akan jelaskan sampai detail dan saya pikir selama ini nggak ada masalah. Mungkin sebagai clue-nya Pak, 10% itu kenapa agar biar bisa make sense, masyarakat yang melihat biar bisa mengetahui juga make sense, lalu bisa disampaikan juga kepada Bu Eka. Iya, kembali kenapa batas untuk antar kota, baik dalam provinsi maupun antar provinsi, walaupun dalam provinsi merupakan kewenangannya gubernur, itu karena menggunakan formula yang sama, ada batas atas plus 30, batas bawah minus 20. Nah, range itu sudah masuk, karena tarif dasar tambah 10%, tambah lagi batas atas 30% itu 40%. Tapi 40% itu kalau kita bilang naiknya 40%, itu memacu inflasi. Padahal dalam realnya itu nggak pernah tercapai. Hanya kondisi tertentu. Realnya itu pasti di bawah itu. Di bawah itu. Nah ini yang strategi dalam publikasi saja. Sementara untuk antar kota, surat dari Menteri Perhubungan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota adalah agar tarif itu memperhatikan daya beli masyarakat. Karena kan bukan hanya aspek Organda yang utama, juga aspek masyarakat. Dan biasanya di masyarakat itu kalau untuk angkutan kota kan flat, jadi bukan tarif jarak. Nah itu kelipatan 500 atau 1000 itu biasanya ditolerir dalam masyarakat. Jadi yang untuk antar kota, antar provinsi itu adalah
memang ada batas atas, batas bawah tadi ya, sehingga masuk akal kalau 10% itu menjadi standar kenaikan penyesuaian tarifnya begitu ya. Nanti kita akan minta tanggapan ke Bu Eka juga, nanti juga akan ke Pak Bima setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time.